Di balik keberhasilan Jerman tentunya ada sosok Angela Merkel yang sangat berpengaruh di negara Jerman ini, dan dari setiap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya ini ternyata berhasil membawa Jerman ke fase yang cukup aman dari virus COVID-19. Jadi kemarin ini Jerman sempat melonggarkan juga lockdown wilayahnya, tapi memang cukup keras dalam melakukan antisipasi seperti pemakaian masker dan jaga jarak di dalam transportasi umum. Jadi Angela Merkel nih sempat bilang bahwa kita sudah mencapai titik di mana target kami dalam pengendalian virus corona telah berhasil dicapai dan kita berhasil melindungi sistem kesehatan Jerman. Oleh karenanya kita bisa mulai membicarakan soal pelonggaran pembatasan. Dan memang ternyata 16 pemimpin negaranya pun setuju dengan usulan dari Angela Merkel, dan akhirnya warga Jerman sudah mulai bisa kembali melakukan aktivitas-aktivitas seperti biasa. Tapi tentunya di luar dari keberhasilan Jerman menghadapi pandemi, ternyata pandemi ini juga mengakibatkan gangguan kesehatan mental untuk sebagian masyarakatnya. Dan dilansir dari gridip.id pada Sabtu 28 Maret 2020, di tengah pandemi corona, masyarakat ternyata dikejutkan dengan meninggalnya Menteri Keuangan Negara Bagian Hesse, Thomas Schäfer. Jadi semua orang terkejut dan awalnya mengira bahwa menteri ini terjangkit COVID-19. Tapi ternyata dia meninggal karena bunuh diri, dan dia ditemukan tewas di dekat rel kereta api pada hari Sabtu 28 Maret 2020. Dan maka dari itu kemarin gue langsung tanyain ke Gita mengenai pendapat dia tentang hal ini. Kasus Menteri Keuangan Jerman yang bunuh diri karena overly worried terkait imbas ekonomi karena COVID-19 itu ada efeknya nggak ke warga Jerman? Apa malah jadi lebih panik atau malah beritanya nggak viral? Beritanya sih viral, pastilah, kayak dia kayak pemerintah gitu kan. Nah dia ini sebenarnya menteri kayak Bundesland gitu loh Mbak, bukan negara Jermannya tapi menteri state gitu, kayak state minister di state Hesse namanya. Hesse tuh kayak Frankfurt, Darmstadt, nah itu kota-kotanya. Oh beda-beda karena ada Bavaria sendiri lagi juga gitu ya. Betul. Nah di sini sih viral sih, tapi nggak lantas ini membuat kayak jadi panik segala macam sih. Biar yang aku lihat kayak ya biasa aja. Jadi aman-aman aja ya untuk masyarakatnya ya. Iya sih. Nah dan aku ngeliat tuh orang Hamburg tuh juga kayaknya ya salah satu yang paling kayak santai gitu menghadapi COVID-19 ini. Oh ya, emang chill aja. Chill aja, soalnya dia nggak kena ya. Nanti kalau kena juga panik kayaknya. Emang sekarang kalau boleh tahu, kalau di Jerman epicentrum paling parah di mana sih? Di Bayern, di Bavaria, sama di North Rhine-Westphalen, di NRW. Itu kayak Cologne, itu salah satunya. I see. Tapi kalau kamu masih agak jauh ya, kalau Hamburg ya? Iya, di Hamburg itu aku terakhir kali ngelihat beberapa hari yang lalu yang meninggal 5 sih. Only 5 people out of berapa case? 1000-an. Angkanya memang rendah banget ya di sana. Kemarin aku sempat baca sih kalau Jerman tuh ekonominya turun either 0,7% atau 7% ya minusnya. Nah gimana tuh keadaan masyarakat di sana? Kalau misalnya ekonomi pasti ngaruh karena kan orang-orang udah banyak yang work from home. Terus si ada orang yang ini, bapak ini sampai meninggal bunuh diri gitu kan, saking dia stresnya ngelihat aduh gimana ini gitu. Cuma yang aku seneng adalah negara itu ngasih emergency fund gitu Mbak, terutama buat orang-orang yang businessman, yang bisnis menengah, yang ke bawah itu tuh dapat emergency fund. Kayak aku ngelihat baca di sebesar apa? Tergantung sih sebenarnya. Pokoknya total ada 50 juta euro yang dikasih negara. Nah, jadi aku waktu itu melihat ada orang dia bilang dia dapat 9.000 euro dari negara dan dia punya tato studio gitu dengan employee 5 orang. Dan itu cukup ya? Cukup untuk 3 bulan lah paling enggak gitu. At least buat tunggu sampai flattening the curve gitu. Ibaratnya setiap bisnis beda-beda sih dapatnya, tergantung sama, kan mesti dilihat juga kan dia kayak gimana nya. Jadi dari tanggal 30 Maret itu yang kayak freelancing, terus yang punya bisnis ini, terus yang kerja di pertanian, perkebunan, peternakan, itu semua bisa apply buat dapetin emergency fund ini. I see. Dan itu besarnya tergantung skala bisnisnya. Iya. Nah udah gitu pekerja-pekerja itu sekarang kita lagi namanya tuh Kurzarbeit. Jadi nggak full time. Aku tahu Arbeit itu tinggal. Kerja. Arbeit itu kerja. Salah.
Oke. Terus. Jadi Kurzarbeit. Jadi kita itu sekarang cuma dapat sekitar 60% dari gaji biasa. Supaya ini bisnis-bisnis nggak pada bangkrut sebenarnya. Memang itu yang ditakutin ya. Pokoknya to keep the business going gitu ya. Gimana pun caranya stimulus yang dikasih oleh pemerintah gitu. Nah, Git, aku pengen tanya nih untuk nge-wrap up pembicaraan kita dari tadi. Kamu udah ngobrol sama orang-orang rumah belum? Orang-orang rumah di Indonesia? Udah sih, terakhir kali mereka bikin bikin hand sanitizer sendiri. Kreativitasnya malah bertambah ya karena work from home ini. Tapi kamu mengalami pandemi, ada rasa suka dukanya nggak? Kamu agak jauh gitu kan dari rumah kamu di Indonesia. Karena aku orangnya tidak terlalu kayak family person, jadi kayak aku ya udahlah gitu. Alhamdulillahnya begitu gitu. Jadi ada pandemi itu kayak ya udahlah gitu kan. Ibaratnya masih di bumi Allah ya udah gitu. Semoga selalu dikasih kesehatan juga ya. Kita kan juga selalu berdoa biar semua rakyat Indonesia, semua rakyat dunia juga akhirnya pandemi ini bisa selesai dan hidup bisa berjalan lagi seperti sebelumnya. Nah, mungkin terakhir nih, aku pengen tahu kamu masih tetap produktif untuk membuat konten di saat situasi seperti ini. Gimana caranya punya disiplin seperti itu? Soalnya aku kan ibaratnya freelancer gitu kan. Dari dulu tuh aku udah work from home gitu. Kayak ibaratnya kalau sekarang ada pandemi gitu, aku kayak nggak kaget. Jadi kayak aku menyambut semua orang, welcome to my life gitu. Intinya adalah welcome to Gita's Life, dan disiplinnya emang bener-bener harus mengatur diri sendiri ya. Bener, kan ada tuh orang yang nggak bisa kalau misalnya kerja satu ruangan sama tempat tidur gitu kan. Aku kan kerja harus di tempat yang jauh. Kalau aku untungnya bisa. Aku seneng banget tuh kerja di kasur tuh, kayaknya enaknya santai sekali gitu. Aku juga pengen tahu, mungkin kamu ada sedikit pesan gitu untuk orang-orang di Indonesia. Apa sih yang mau kamu kasih tahu di sini? Yang pasti aku tuh senang sama orang Indonesia ini sih Mbak. Setiap ada kayak masalah kayak gini, orang kita tuh gotong royongnya gila banget. Salut banget ngelihat gimana orang Indonesia itu sama sekali nggak individualis. Mungkin karena terbiasa kali ya, kita nggak bisa mengandalkan siapa-siapa gitu. Jadinya tuh kita ya udahlah, kita ngandelin masing-masing aja. Lo butuh apa? Masker? Oke, gue bisa. Lo APD kurang, bisa. Aku tuh seneng ngeliat itu gitu. Kayak walaupun di negara kadang-kadang jalan marut, tapi orang-orang itu kayak empatinya masih gede banget, dan itu yang aku salutin sih. Dan semoga itu empati itu nggak hilang sih dari orang Indonesia. Oke, stay safe ya Git ya di sana sama Paul. Salam juga ya buat dia ya. Gitu. Nah, itu tadi obrolan gue dengan Gita. Intinya memang semua negara memiliki kebijakan mereka masing-masing dalam menghadapi COVID-19 ini, yang tentunya pasti sulit banget untuk dihadapi oleh para pemimpin negara. Tapi mudah-mudahan yang nonton juga memiliki pemahaman bahwa situasinya memang cukup sulit gitu, dan presiden kita juga pastinya menghadapi tantangan yang cukup besar. Terlepas dari siapa yang pro, siapa yang kontra terhadap apa yang dikerjakan oleh pemerintah, baiknya mungkin kita tetap mengikuti arahannya dengan stay away dan selalu memakai hal-hal yang memang perlu kita pakai saat kita keluar rumah gitu. Jadi mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan bisa tetap terus sehat, dan mudah-mudahan tetap diberikan kesabaran untuk menjalani semuanya di rumah aja dengan new normal ini. Semoga kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih banyak. See you.